Worldwide Production present. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak memiliki dua putra, yaitu Yakub dan Ish. Kedua saudara kandung ini sering sekali bertengkar. Melihat kondisi tersebut, Nabi Ishak dan istrinya yaitu Rifkah berencana untuk memisahkan keduanya. Rifkah menyarankan agar Yakub mengunjungi pamannya yang bernama Laban yang bertempat tinggal di Babylon, Irak. Dan Yakub pun menyetujuinya. Lalu Yakub berangkat menuju Irak. Sesampainya di sana, ia diterima dengan baik oleh pamannya. Paman Laban memiliki kepribadian sangat baik. Ia dikenal sebagai orang yang kaya raya dan juga baik hatinya, suka menolong dan dermawan. Yakub kemudian dijadikan anak angkat oleh paman Laban karena ia tidak memiliki anak laki-laki. Paman Laban hanya memiliki dua anak perempuan, yaitu bernama Laya dan Rahil. Dalam asuhan paman Laban, Yakub tumbuh menjadi orang yang sangat baik, rajin bekerja dan cekatan. Kehadirannya di rumah paman Laban membuat seluruh penghuninya merasa senang. Setelah Yakub beranjak dewasa, ayah angkatnya yaitu paman Laban ingin menjodohkannya dengan Laya, anak pertamanya. Akan tetapi ternyata Yakub lebih memilih Rahil. Kemudian akhirnya ayah angkatnya memutuskan agar Yakub menikahi Laya terlebih dahulu. Yang kemudian Yakub akan diperbolehkan menikahi Rahil. Tapi setelah 7 tahun menggembala kambing yang kelak digunakan untuk mas kawinnya. Dan Yakub pun menyetujui persyaratan itu. Kemudian Yakub menikahi Laya. 7 tahun kemudian Yakub menikahi Rahil. Lalu paman Laban mencarikan 2 orang pembantu untuk mereka. Seorang bernama Zulfa yang akan membantu Laya dan seorang lagi bernama Balhah yang nantinya akan membantu Rahil. Setelah beberapa lama mereka bekerja menjadi pembantu, kedua istri Yakub memberikan izin kepada kedua pembantunya untuk dapat dinikahi Yakub. Dengan demikian, Yakub menikah dengan 4 orang perempuan. Dari pernikahannya itu, Yakub memiliki 12 keturunan yang dikenal dengan Al-Asbat atau anak cucu. Dari pernikahannya dengan Laya, beliau dikaruniai 6 orang anak bernama Robel, Syamun, Lewi, Yahuza, Yasyar, dan Zabulon atau juga dikenal dengan Robelen. Kemudian dari Rahil, beliau memiliki 2 orang anak yang bernama Yusuf dan Bunyamin. Kemudian dari Balhah, beliau dikaruniai 2 orang anak yang bernama Dan dan juga Naftela dan juga Naftalia. Dan dari Zulfa, beliau dikaruniai 2 orang putra, yaitu Jad dan Asyir. Yakub dikaruniai oleh Allah memiliki sifat yang baik hati, dermawan dan suka menolong sesama. Beliau juga memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga beliau menjadi seorang manusia yang terpilih, yaitu menjadi seorang nabi. Allah juga mengajarkannya sebagian dari tabir mimpi-mimpi, serta disempurnakannya nikmatnya kepada Yakub dan keluarganya. Yakub sangat senang dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepada dirinya. Kemudian Allah menjadikan Yakub sebagai pemimpin yang memberi petunjuk kepada umatnya agar selalu taat terhadap perintah Allah dan melaksanakan kebaikan.
Yakub memiliki kekuatan fisik dan stamina yang luar biasa. Beliau juga memiliki semangat dan pantang menyerah yang kelak akan diwariskan kepada anak dan keturunannya yang disebut dengan Bani Israel. Karena Yakub sendiri sering disebut dengan nama Israel. Kemudian Allah mengangkat Yakub sebagai nabi karena ia memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya memiliki ilmu yang tinggi, akhlak yang baik, dan semangat yang kuat dalam berdakwah. Ketika diangkat menjadi nabi, Yakub menjadi nabi yang kaya raya dan tetap memiliki kepribadian yang baik serta ilmu yang tinggi. Kelebihannya tersebut banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan, seperti memberi bantuan kepada orang yang terkena musibah, fakir miskin, dan orang-orang tertindas. Dalam dakwahnya, Nabi Yakub selalu menyerukan kepada umatnya agar mengerjakan kebajikan, saling membantu sesama, menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan juga selalu menyembah hanya kepada Allah. Perbuatan mulia yang dilakukan Nabi Yakub alaihissalam rupanya banyak menimbulkan rasa simpati bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, banyak orang yang mengikuti ajakannya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.